Pedang suci legendaris yang digunakan oleh sang pendekar pedang untuk memusnahkan kaum iblis. Sekarang malah hancur hanya karena dipukul oleh kakek tua. Semua orang mengira kakek itu sudah gila. Tapi dia justru menunjuk tumpukan pedang di depan dan berkata semuanya adalah sampah. Pilih saja satu secara acak pun 100 kali lebih baik daripada rongsokanmu itu. Ternyata kakek itu adalah pandai besi terkuat di seluruh kekaisaran. Pedang palsu milik Ronan di matanya tak ubahnya besi tua. Awalnya mengira Ronan hanyalah bocah sok gaya. Tak disangka saat dia menggenggam pedang bagus itu, aura dewa kematian langsung menyelimuti seluruh tempat. Dan itu adalah jurus pedang yang diajarkan oleh mantan pendekar pedang, Roger. Hanya dengan melihat sekali saja, dia bisa menirunya dengan sempurna. Ternyata untuk menjadi murid Roger, dia harus memilih senjata yang sejati. Karena itu dia membawa lambang keluarga Sura ke tempat ini. Yang tak disangka oleh kakek itu, baru saja Ronan menebas secara sembarangan. Sudah menghancurkan setengah bengkel pandai besi. Pedang bagus di tangannya pun tak tahan. Mulai retak karena kekuatannya. Dia buru-buru bertanya, apakah kamu murid pendekar pedang Roger? Ternyata pedang Roger adalah buatan dia. Pedang terbang burung rusa juga. Termasuk 10 senjata terbaik di seluruh benua. Sangat jauh berbeda dibandingkan dengan pedang Ronan. Tapi justru itulah yang membuat kakek itu mengakui kekuatan Ronan. Dia bersedia membuatkan senjata berkualitas terbaik untuknya. Setidaknya harus menggunakan bahan dari tubuh naga sebagai materialnya. Mendengar itu, Ronan langsung mengeluarkan sebuah benda. Itu adalah cangkang telur yang disimpan saat Sita lahir. Terdengar suara dong. Cangkang telur itu ternyata tidak rusak sedikit pun. Padahal palu besi di tangan kakek itu terbuat dari mitril. Namun di depan cangkang telur itu seakan hanya mainan tanpa daya. Pemandangan ini langsung membuat kakek itu bersemangat. Bolehkah aku menggunakan bahan berharga ini untuk membuat pedang? Hanya butuh setengah bulan. Aku jamin akan memberimu pedang terbaik di seluruh benua. Ronan langsung menyetujui dengan cepat. Setelah mendapat izin, kakek itu langsung menjadi gila sepenuhnya, sambil memukul sambil tertawa, membuat beberapa orang mulai curiga bahwa kakek itu benar-benar gila. Namun pada saat yang sama, 100 meter di bawah tanah, dua pria berjubah putih sedang memikirkan cara untuk memusnahkan para pandai besi. Di sekeliling mereka terdapat banyak raksasa yang telah membatu, dan di depan ada satu raksasa agung yang disegel oleh berlian. Dalam hari-hari fana yang akan datang, Ronan awalnya berniat bersantai setengah bulan, ambil senjata lalu kembali ke kelas. Namun tak disangka Roger malah menemukan dia. Kau sedang apa di sini, bocah? Detik berikutnya langsung menarik telinganya. Aku menyuruhmu cari pedang. Kau malah kemana? Bukankah aku sudah bilang? Setelah dapat pedang langsung kembali ke kelas? Ronan bersiap untuk menjelaskan. Tapi Roger tidak mau dengar dan langsung menyeretnya pergi. Kalau ada yang ingin dikatakan, katakan sambil jalan. Teriakan Ronan segera terdengar oleh seorang gadis. Dia penasaran dan menengok ke bawah untuk mencari sumber suara. Namun saat itu justru ditabrak oleh seorang laki-laki, yang langsung berteriak marah padanya. Kau ini asisten pengajar, bodoh dan canggung. Kenapa menghalangi jalan? Cepat pergi dan siapkan kelas. Benar-benar tak berguna, gadis itu hanya terus meminta maaf sambil memungut dokumen di lantai. Lalu berjalan sendirian menuju ruang kelas. Tak lama kemudian Roger dan Ronan tiba di akademi. Memperkenalkan Ronan sebagai murid baru kepada para siswa tahun kedua. Seketika para murid di bawah mulai berbisik-bisik kecil. Bocah wajah imut ini mana mungkin punya kekuatan untuk loncat kelas? Pada akhirnya dia cuma murid baru cupu biasa. Ronan hanya bisa menahan amarahnya dan tak berani bertindak sembarangan. Untungnya dia melihat Shuer yang juga naik kelas. Dan beberapa orang yang sudah dikenalnya. Termasuk dua senior yang pernah bertanding dengannya sebelumnya. Namun pada saat itu, seorang gadis mendorong pintu dan masuk. Suara yang familiar langsung membuat mata Ronan membelalak. Dia buru-buru menoleh ke arah itu. Tampak gadis itu terus-menerus meminta maaf di depan Luo Jie. Maaf, instruktur, saya datang terlambat. Apakah dia junior terkenal yang Anda bicarakan? Setelah bicara, dia langsung mulai memperkenalkan diri. Ronan, senang bertemu denganmu. Aku asisten pengajar untuk mata kuliah ini. Aku adalah Adesan, mahasiswa tahun kedua jurusan seni bela diri. Sekejap, Ronan membeku di tempat. Di kehidupan sebelumnya, Adesan diakui semua orang. Karena kemampuan komandonya yang luar biasa. Dia menjadi wanita pertama yang menduduki posisi jenderal besar. Baik dalam penilaian maupun kepemimpinan. Dia memang wanita baja yang pantas menyandang gelar itu. Orang-orang yang pernah dipimpinnya mengatakan, bahwa yang mengalir dalam tubuhnya bukan darah, melainkan besi cair. Ronan sama sekali tidak bisa memahami, bagaimana wanita baja dari kehidupan sebelumnya, kini bisa menunjukkan ekspresi ramah seperti ini. Itu membuat Ronan sadar bahwa dia tidak bereinkarnasi dengan ingatan dari kehidupan sebelumnya. Sebelum meninggal di kehidupan lalu, keinginan terakhirnya adalah agar Ronan menyarankannya untuk tidak kembali ke medan perang, dan menjadi penjahit yang baik. Hiduplah bahagia sampai akhir hayat.
Hal itu membuat Ronan bingung harus berbuat apa. Dia melihat teman-teman sekelas terus memanggilnya untuk minta bantuan. Bahkan ada yang menyuruhnya mengganti handuk dan melakukan pekerjaan sepele lainnya. Dia membantu semua orang dengan tulus layaknya seorang pengasuh. Hal ini membuat Ronan mulai meragukan. Apakah dia benar-benar Adesan yang ia kenal? Saat itu juga, seorang anak laki-laki memanggil Ronan. Mengaku sebagai Awen dari kelas 3. Dia ingin menantang jenius pedang yang terkenal itu. Tapi Ronan menolak dan mengatakan bahwa dia sedang sibuk, dan bisa diatur lain waktu. Namun Awen seolah tidak mendengarnya. Dia malah berteriak ke arah Adesan. Sampah, cepat ambilkan tombakku untuk latihan. Begitu mendengar itu, wajah Ronan langsung menggelap. Dia menatap Awen dengan penuh niat membunuh. Kata sampah yang diucapkan Awen terus terngiang di benaknya. Detik berikutnya, Adesan menyerahkan senjatanya padanya. Begitu Awen menerimanya, dia langsung mengamuk. Sudah berapa lama aku pakai tombak pendek? Kenapa kau kasih tombak panjang? Maaf, aku lihat kau pakai tombak panjang di kelas sebelumnya. Jadi kupikir itu yang kau pakai. Adesan buru-buru minta maaf dan bersiap menggantinya. Mendengar itu, Awen tiba-tiba tersenyum jahat. Dia memukul kepala Adesan. Kau hanya asisten pengajar. Berani membantah? Harus kau ingat. Karena kau yang memohon. Baru instruktur izinkanmu ikut kelas ini. Pekerjaan ringan saja tak bisa kau lakukan. Buat apa? Kami membiarkanmu di sini, apa kau tak punya hati nurani atau rasa malu? Kata-kata kejam itu menusuk telinga Ronan. Detik berikutnya, tombak panjang itu dicengkeram kuat. Ronan maju dan menghentikan semuanya. Senior, aku menerima tantanganmu untuk bertanding. Kalau tidak, aku tak tahu apa yang akan kulakukan. Mari kita mulai sekarang. Ayo kita duel layaknya pria sejati. Dasar sampah. Dia dulunya adalah ratu perang yang kejam dan tangguh. Tapi kini rela dihina dan dipermalukan oleh sekelompok murid. Hanya karena di mata orang lain dia gadis yang jatuh miskin. Padahal di kehidupan lalu dia adalah Jenderal Agung Pembantai yang memimpin ratusan juta pasukan. Namun pada akhirnya, raksasa cahaya tiba-tiba turun dan menghancurkan segalanya. Di ambang kematian, dia memberikan kesempatan terakhir untuk memutar waktu kepada Ronan. Membuatnya terlahir kembali ke kota kecil 10 tahun lalu. Kini bertemu lagi, Jenderal Agung Adesan justru dihina dan dipukul oleh seorang murid. Membuat Ronan langsung marah besar. Dia menusuk dengan pedang kayunya dalam sekejap. Langsung membuat Awen dari kelas 3 terpental beberapa meter. Senior, cuma segini kemampuanmu? Mendengar itu, Awen langsung marah besar. Dia segera melesat dengan kekuatan sihir. Ujung tombaknya mengarah tepat ke kepala Ronan. Tepat saat akan menusuk, terdengar suara swish. Dalam sekejap, tombak panjang itu terpotong jadi 4 bagian. Jadi ini kekuatan senior kelas 3? Setelah berkata begitu, Ronan menebaskan beberapa pedang ke arah Awen. Hingga akhirnya terdengar bunyi dup. Awen pingsan dan terkapar di tanah. Kalau ini bukan di akademi, kau pasti sudah mati sekarang. Para siswa yang menonton berkeringat dingin. Tak menyangka peringkat 10 besar kelas 3 bisa dikalahkan dalam sekejap. Saat semua mengira sudah berakhir, Ronan mengacungkan pedang ke arah si pirang dan membentaknya. Kau yang menyuruh Adesan mencuci celana luarmu, kan? Apa asisten pengajar itu pelayanmu? Melihat Ronan dipenuhi aura membunuh, Adesan segera berlari menghampiri, dan berdiri menghalanginya. Ronan, meskipun aku tak tahu kenapa kau melakukan ini, tapi sungguh, aku tak apa-apa. Asisten pengajar, tolong menyingkirlah. Aku tak akan biarkan siapapun menindasmu. Pikiran itu membuat Ronan semakin marah. Jenderal nomor 1 yang pernah mati-matian melindungi kekaisaran, kini malah diperlakukan seperti anjing oleh sekelompok bocah. Ronan tak bisa menerima kenyataan itu. Dia harus memberi pelajaran pada semua yang telah menindasnya. Namun saat itu juga, Luo Jie mengeluarkan aura menahan Ronan. Barusan kau dan Awen sedang sparring, jadi, aku tidak akan mempermasalahkannya. Tapi jika kau hanya ingin cari keributan, maka aku tak bisa diam saja. Aura membunuh dingin membuat Ronan gemetar ketakutan. Ia menoleh dan baru sadar. Ada seekor ular besar membuka mulut menatapnya. Akhirnya Ronan menyaksikan langsung, aura berbentuk ular khas milik mantan pendekar pedang Luo Jie. Luo Jie dengan wajah serius memperingatkan Ronan. Sebagai penanggung jawab kelas ini, aku tidak akan membiarkan ada siswa memulai keributan. Tapi Ronan tidak gentar. Sebaliknya, dia malah balik bertanya pada Luo Jie. Kau pasti tahu perlakuan apa yang diterima oleh asisten pengajarmu. Memintaku untuk diam saja itu tidak mungkin. Meskipun kau seorang pendekar pedang, aku tetap teguh pada pendirianku. Minggir kau, nenek tua. Mendengar itu, Luo Jie hanya menundukkan kepala dan menghela napas. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Dalam sekejap, hawa kematian menyelimuti Ronan sepenuhnya. Detik berikutnya, terdengar suara krek. Ronan larut dalam kenangan. Ia teringat kata-kata Jenderal Agung Adesan dari kehidupan sebelumnya. Setiap orang di dunia ini punya takdirnya sendiri.
Bahkan kematian pun bisa menjadi sebuah kelegaan. Namun hingga akhir hidupnya, Ronan tetap tak bisa memahami mengapa dia rela menyerahkan kesempatan untuk bertahan hidup dan memberikan kesempatan reinkarnasi kepadanya. Bahkan sampai akhir, dia masih berharap Ronan tak memaafkannya. Katanya itu adalah keputusan egois, memilih Ronan sebagai penyelamat dunia. Detik berikutnya, Ronan membuka mata dengan terbelalak. Kenangan itu membuat hatinya terguncang lama. Namun pada saat itu, ia menoleh dan mendapati seseorang ternyata menjaganya sepanjang waktu. Ternyata Adesan sedang duduk di samping menunggu Ronan sadar. Jenderal, maksudmu apa? Saat itu barulah Ronan tersadar. Ia buru-buru menjelaskan bahwa ia tadi hanya mengigau dalam tidur. Tak bermaksud apa-apa. Adesan pun memberitahunya bahwa ini adalah ruang istirahat. Instruktur Luo Jie bilang, saat pelajaran tambahan nanti, ia akan secara pribadi membentuk kembali semangatmu yang meledak-ledak. Aku benar-benar iri. Kau bisa dapat pelatihan pribadi dari instruktur Luo Jie. Mendengar itu, Ronan langsung merasa tidak enak. Hatinya seketika hancur. Menyesal telah bereinkarnasi. Saat itu, Adesan tiba-tiba penasaran akan satu hal. Ronan, tadi kau marah karena membela aku, kan? Tidak, aku cuma pria sopan yang menjunjung etika. Aku tak tahan melihat perlakuan mereka seperti itu. Adesan langsung bisa tahu kalau Ronan sedang berbohong. Dia berharap Ronan bisa memaafkan Awen dan teman-teman yang pernah menindasnya. Guru Luo Jie tidak ikut campur karena itu adalah permintaannya sendiri. Karena kelas guru Luo Jie hanya diperuntukkan bagi siswa tingkat master yang benar-benar memenuhi syarat untuk mengikutinya. Sedangkan dirinya, meski harus tinggal kelas 1 tahun, masih hanya mampu mengendalikan sihir dasar. Mendengar itu, Ronan benar-benar terkejut. Karena di kehidupan sebelumnya, auranya tak kalah dari pendekar pedang. Tak disangka, dahulu dia juga pernah mengalami masa seperti ini. Adesan lalu menjelaskan bahwa guru Luo Jie membantunya atas nama asisten pengajar. Jadi ia memintanya untuk pura-pura tidak melihat apapun. Jika sampai memberatkan dirinya, dia pun akan merasa bersalah. Maka ia terus menyemangati diri, bahwa demi mempelajari lebih banyak ilmu, hal kecil seperti ini tak seberapa. Namun detik berikutnya dia mulai merasa sedih. Tapi tetap saja, terima kasih Ronan. Kupikir aku sudah terbiasa dengan kehidupan seperti ini. Tapi hari ini tetap membuat hatiku sedikit terluka. Mendengarnya, Ronan terdiam sejenak. Apa alasanmu berjuang begitu keras? Adalah karena ingin menjadi Jenderal Agung Kekaisaran? Mendengar itu, Adesan langsung tercengang. Bagaimana kau tahu? Tapi aku tahu kekuatanku sekarang masih lemah. Belum pantas untuk mengutarakan cita-cita itu dengan lantang. Namun mimpiku adalah menjadi Jenderal Agung Kekaisaran. Setelah mengatakan itu, Adesan terlihat sangat gugup. Ia buru-buru melambaikan tangan sambil berkata canggung. Aku tahu itu terdengar tidak pantas di telingamu. Tapi aku tak pernah menyerah pada mimpiku sendiri. Selama aku terus bertahan, aku yakin suatu hari akan berhasil. Setelah berkata begitu, bel masuk kelas pun berbunyi. Adesan berdiri dan pamit untuk pergi ke kelas. Setelah dia pergi, Ronan pun tenggelam dalam ingatan. Akhirnya dia mengerti mengapa di kehidupan sebelumnya, wasiat terakhirnya adalah menyarankan agar dia menjadi penjahit. Jalan menuju Jenderal Agung terlalu berat baginya. Tapi yang membuat Ronan bingung, adalah dia tidak tahu bagaimana cara menyarankannya. Tak terasa, setengah bulan pun berlalu. Ronan kembali ke bengkel pandai besi untuk mengambil pedangnya. Tapi tak disangka olehnya, seluruh kota pandai besi ternyata telah dilalap api besar. Raksasa batu yang tiba-tiba muncul sedang memburu para pandai besi. Meskipun tidak tahu kenapa raksasa batu bisa muncul di sini. Tapi yang paling penting sekarang adalah menyelamatkan mereka dan mengambil pedangnya. Ronan langsung memeluk Asher Erat-Erat, dan menyuruh Malaya untuk mencari bala bantuan. Setelah itu ia menyuruh Asher melompat turun dengan kekuatan pikiran. Saat ini para tukang besi sudah terdesak ke ujung. Yang menyambut mereka adalah tinju besar raksasa batu. Tiba-tiba, cahaya pedang berkilat. Tubuh raksasa batu langsung terbelah dua. Sebelum sempat bereaksi, kepalanya sudah jatuh ke tanah. Ronan berdiri di tanah dan berkata dengan kesal. Kebetulan akhir-akhir ini aku punya banyak hal bikin pusing. Kalian terpaksa jadi pelampiasanku ya. Mati sajalah. Raksasa legendaris turun ke dunia manusia. Semua orang ketakutan oleh kekejamannya. Tapi bocah itu malah menusukkan pedang ke pantat raksasa. Bahkan berencana membuat boneka dari tubuh mereka. Ternyata raksasa batu menyerang kota pandai besi secara tiba-tiba. Menangkap banyak tukang besi untuk dijadikan tumbal di bawah tanah. Saat semuanya hampir binasa, Ronan muncul. Hanya dengan satu tebasan pedang, ia memotong raksasa itu menjadi 7 bagian. Melihat Ronan, dua orang itu langsung melongo. Mereka buru-buru menyerahkan pedang suci yang telah ditempa kepadanya. Begitu Ronan menggenggam pedang itu, puluhan raksasa langsung merasakan aura kematian. Salah satu dari mereka mengulurkan tangan raksasa hendak menghancurkannya. Tiba-tiba cahaya pedang berkilat. Cahaya pedang yang menyilaukan langsung membelah raksasa itu jadi dua.
Aura pedang yang mengerikan membuat ketiganya terpaku di tempat. Yang lebih mengejutkan lagi, pedang itu bisa menyerap darah untuk memperbaiki bagian yang rusak secara otomatis. Padahal itu hanya dibuat dari cangkang telur milik Sita. Jadi sebenarnya, Sita itu makhluk macam apa yang begitu mengerikan? Saat Ronan memikirkan itu, tiba-tiba seseorang memanggilnya. Dua orang hendak membawanya pergi untuk sembunyi dulu. Namun Ronan berkata ia mencium aroma yang sangat familiar. Sepertinya masih ada sekelompok tikus bersembunyi di bawah tanah. Dan dibandingkan dengan raksasa yang muncul sebelumnya, yang ini adalah tikus yang jauh lebih besar. Dengan pengalaman dari dua kehidupan, Ronan sangat mengerti. Suku raksasa batu tidak akan menyerang jika tidak diganggu. Dan mereka tidak akan bertindak tanpa alasan. Selain itu, masih ada satu hal lagi. Sambil berbicara, Ronan mendorong tubuh raksasa. Setelah membalik tubuhnya, dia menemukan sebuah lingkaran sihir aneh di punggungnya. Bahkan Master Pandai Besi pun tidak dapat mengenali jenis lingkaran sihir itu. Tapi yang pasti, itu adalah sihir jahat dan berbahaya. Tak jelas siapa yang memanfaatkan para raksasa untuk menyerang. Demi menyelidiki lebih lanjut, Ronan masuk sendirian ke dalam tanah. Awalnya ia ragu dengan penilaiannya sendiri. Tapi setelah melihat jejak kaki manusia di tanah, dia pun yakin. Pasti ada seseorang yang sengaja melakukan sabotase. Tiba-tiba terdengar suara aneh. Ronan mendengar suara orang berbicara tak jauh dari situ. Ia segera bersembunyi di balik dinding batu untuk mengintip. Dan detik berikutnya Ronan tertegun. Ia melihat raksasa super besar yang dipenuhi kristal sedang tertidur lelap. Di depannya ada dua orang berjubah putih yang menjaganya. Raksasa batu yang tadi ia kalahkan tampak seperti bayi di hadapan makhluk ini. Jika raksasa itu terbangun, mungkin seluruh kekaisaran akan berada dalam bahaya. Namun pada saat itu juga, perempuan berjubah berkata ada penyusup yang muncul, dan koneksi antara dirinya dan para raksasa terputus. Pria berjubah itu tampak sangat kesal mendengarnya. Ia mengatakan tanpa bantuan batu-batu itu, mereka tak bisa membangunkan raksasa itu. Kalau begitu, dia sendiri yang akan turun tangan untuk membantai semuanya. Setelah berkata begitu, dia mulai mengumpulkan bola api, dan melemparkannya ke belakang. Arah lemparan bola api itu tepat ke tempat Ronan bersembunyi. Bola api langsung meledak. Begitu asap menghilang, Ronan sudah berdiri di depan mereka berdua. Bocah kecil ini ternyata cukup gesit. Ya, sekarang ku berikan satu kesempatan untuk hidup. Ayo katakan, bagaimana kau bisa masuk ke sini? Ternyata mereka sudah menyadari kehadiran Ronan sejak awal. Tapi Ronan tidak menanggapinya, malah balik bertanya, siapa kalian sebenarnya? Seburuk-buruknya pasangan. Tidak seharusnya kencan di tempat seperti ini, kan? Mendengarnya, pria itu tertawa keras. Aku sih mau saja, tapi dia yang gak mau. Kau tak perlu tahu siapa kami. Karena kekaisaran ini, sebentar lagi akan ditelan cahaya bintang. Seketika Ronan mulai teringat kembali. Raksasa empat sayap di kehidupan lalu juga mengucapkan hal yang sama sebelum mati. Ronan berdiri dan menatap keduanya dengan niat membunuh. Kau tahu apa arti kata-kata itu? Dasar kalian tikus busuk. Sikap Ronan membuat pria itu terkejut. Ia merasa orang di depannya tiba-tiba jadi sangat menakutkan. Ronan hanya memperingatkan mereka berdua. Sekarang kalian berdua harus ikut denganku. Masih banyak hal yang ingin kutanyakan. Mendengarnya, pria itu langsung tertawa. Ia mengepalkan bola api di tangannya. Tiba-tiba terdengar suara, swish. Ketiga anggota tubuh pria itu terputus. Ronan telah muncul di sampingnya dalam sekejap. Kau cukup diam di situ saja. Setelah mengatakan itu, pria itu pun tergeletak lemas di tanah. Perempuan itu sampai keluar keringat dingin karena ketakutan. Dia sama sekali tidak tahu apa yang baru saja terjadi. Detik berikutnya, Ronan mencengkeram lehernya dengan kuat. Nona, kalau kau tak ingin jadi seperti pria itu, lebih baik kau jawab pertanyaanku dengan jujur. Tiba-tiba cahaya keemasan menyala. Gadis itu berteriak keras dan melepaskan tameng sihir untuk mendorong Ronan. Pantulan keras itu membuat tangan kiri Ronan bergetar. Tiba-tiba cahaya pedang berkilat. Tameng sihir wanita itu hancur seketika. Ronan menggenggam pedang dengan satu tangan dan menyerbu ke depan. Menusuk tubuh wanita itu hingga ia tak bisa melawan. Saat diperhatikan lebih jelas, ternyata wanita itu adalah setengah peri. Apa tujuan kalian sebenarnya? Namun saat itu juga, tiba-tiba muncul bola api raksasa dari belakang. Melihat itu, Ronan segera berbalik, dan menebas bola api dengan satu tebasan pedang. Bola api terbelah dua dan menghantam raksasa di belakangnya. Ternyata pria itu menggunakan sihir untuk membentuk tubuh palsu. Lepaskan dia sekarang juga, kalau tidak, jangan harap kau keluar dari sini hidup-hidup. Mendengarnya, Ronan mencibir. Ia kembali menggenggam pedangnya dan menusuk ke arah lain. Kau ingin ikut aku keluar dari sini? Atau ingin dia bernasib sama denganmu, dicincang jadi potongan? Seingatku, setengah peri tidak punya kemampuan reinkarnasi sepertimu, kan? Mendengarnya, pria itu langsung memadamkan api sihirnya, dan menerima syarat dari Ronan.
Saat semua mengira semuanya sudah selesai, wanita itu tiba-tiba tertawa jahat seperti orang gila. Dalam sekejap, sebuah tangan raksasa muncul di sisinya, menamparkan Ronan hingga terlempar jauh. Duk, ia menghantam dinding batu. Ternyata sejak awal mereka memang sudah bersekongkol. Pria itu bertugas menarik perhatian dan mengalihkan fokus Ronan. Sementara wanita itu diam-diam menggunakan sihir untuk mengendalikan lengan raksasa. Saat ini, pria itu ingin balas dendam. Berniat mencincang Ronan dan membawanya kembali untuk dilaporkan ke tuannya. Namun setelah debu menghilang, dalam sekejap, Ronan menghilang dari tempat semula. Detik berikutnya, keempat anggota tubuh pria itu tercerai-berai. Dalam kedipan mata, Ronan kembali menebas berkali-kali hingga tubuh itu hancur total. Kali ini, seharusnya kau tidak bisa bereinkarnasi lagi, kan? Sepertinya hanya kau yang bisa menjawab pertanyaanku sekarang. Ketakutan tanpa akhir mulai membanjiri benak si gadis. Ia buru-buru menggunakan lingkaran sihir untuk melindungi dirinya. Tidak mungkin dia masih hidup. Ronan terlihat berjalan terlatih dengan pedang di tangan. Tiba-tiba tubuhnya terguncang. Rasa sakit yang luar biasa membuatnya tak bisa menahan dan jatuh berlutut. Tubuhnya sudah mencapai batas. Tak mampu lagi menggunakan ilmu pedang. Si gadis menyadari ada yang tidak beres. Demi keselamatan, dia memutuskan segera melarikan diri. Dia bersumpah suatu hari akan merebut semua yang dimiliki Ronan. Baik rekan, keluarga, maupun teman, takkan ada yang tersisa. Ucapan itu langsung membangkitkan amarah Ronan. Petunjuk yang didapat setelah mengorbankan segalanya. Ronan berteriak sekuat tenaga, berhenti. Begitu suara itu keluar, sebuah aura pembunuh berwarna hijau langsung membekukan tubuh si gadis. Tiba-tiba, sesosok raksasa hijau muncul di belakangnya. Dengan marah ia berkata, "Jadi kau yang melukai muridku?"